Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada debat yang menarik ya antara Anies Baswedan dan Prabowo. Kita lihat ya kualitas calon presiden kita di masa depan ya. Saya belum lihat semuanya ya, tapi judulnya Nada Tinggi Prabowo ke Anies. Saya tidak takut nggak punya jabatan, sorry ye. Kita lihat, Prabowo itu dulu pernah merayu Anies Baswedan untuk calon wakil presiden tahun 2019 melawan Jokowi periode kedua, tapi Anies Baswedan itu nggak mau karena dia ingin meneruskan janjinya menjadi gubernur selama 5 tahun. Waktu itu baru 2 tahun jadi calon, baru jadi gubernur DKI. Dengan calon gubernur DKI adalah Sandiaga Uno ya. Dan akhirnya yang berhasil ditarik untuk meninggalkan posnya adalah Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden dari Prabowo dan melawan Jokowi dan kalah ya. Kemudian Prabowo bergabung dengan Jokowi, rival politiknya pada pemilu tahun 2019. Tapi Anies betul-betul mempertahankan kredibilitasnya, tidak mau meninggalkan posnya dan ingin menunaikan janjinya menjadi gubernur selama 5 tahun. Dari sini kelihatan siapa Prabowo ya, mengganggu, menggoda Anies Baswedan dalam persoalan values, dan Anies berhasil mempertahankan nilai untuk mempertahankan kejujuran dan janjinya terhadap warga DKI yang dulu memilihnya dan berjanji akan menjadi gubernur selama 5 tahun. Kita lihat bagaimana watak sikap Prabowo setelah 5 tahun kemudian ketemu Anies Baswedan. Tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Pelanggaran etika yang berat menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata 7 November Jimli Asidiki memutuskan Anwar Usman itu melakukan pelanggaran berat ya. Hari 7 November itu hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah. 13 November adalah batas akhir pendaftaran ke KPU. Pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai. Kita lihat apa jawaban Prabowo. Mulai dari sekarang. Satu pertanyaan yang mendasar ya. Jadi Mas Anies ya memang ini Irma Huta Barat. Suatu perkembangan politik. Irma Huta Barat pendukung Prabowo dia. Ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Tidak ada masalah dari segi hukum, tapi etika itu lebih tinggi daripada hukum. Dan Anwar Usman diputuskan bersalah melanggar etika, pelanggaran berat ya. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, yaitu MK. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Binding, ya, final. Saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat
tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara saya. Nah, kok mulai emosi? Harusnya dia menata bangunan argumentasinya aja, nggak usah pakai meninggikan suara ya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Tapi dia sangat menginginkan jabatan sebagai RI 1. Buktinya dia ini sudah ketiga kalinya ya. Dia bertarung untuk mempertahankan RI 1. Sorry ya. Sorry ya. Para pendengar, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Inilah aslinya Prabowo ya. Dia tidak cukup siap berargumentasi soal pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anwar Usman, yang proses-proses pengambilan keputusan itu berbenturan kepentingan karena mengurus soal Gibran kan. Gibran itu ponakannya, sementara Anwar Usman adalah pamannya. Kebenturan kepentingan itu menghasilkan keputusan yang dianggap oleh Jimli Asidiki dalam majelis kehormatan MK itu Anwar Usman diputuskan melakukan pelanggaran etik ya, pelanggaran berat ya. Dan tampaknya fokus masalah itu dialihkan oleh Prabowo, bahwa dia nothing tulus ya, nggak perlu nggak merasa kehilangan apa-apa kalau nggak dipilih oleh rakyat. Dan ini sebenarnya calon presiden semacam ini dengan tipe yang sangat emosional, temperamental ini sangat berbahaya kalau dia menjadi presiden. Oleh karena itu saya merekomendasikan kepada Anda, jangan pilih Prabowo dan jangan pilih Gibran, karena menurut majalah Tempo Prabowo adalah produk gagal reformasi dan Gibran adalah anak haram demokrasi. Saya Dwi Pramuko, youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Satu perdebatan calon presiden yang tidak bermutu.